Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulu Yoga Pratama dengan NIM A11 2023 14979 dari kelas A114411. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara lengkap hasil pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran mesin. Tugas kali ini berfokus pada pembuatan model prediksi default pengguna kartu kredit menggunakan algoritma decision tree. Dataset yang digunakan diambil dari UCE Machine Learning Repository dengan judul Default of Credit Card Clients. Dataset ini berisi data dari 30.000 pengguna kartu kredit di Taiwan, dengan total 23 kolom fitur termasuk satu target, yaitu Y. Fitur-fiturnya beragam, mulai dari informasi demografi seperti usia, jenis kelamin, status pernikahan, hingga informasi transaksi keuangan dan histori pembayaran dalam beberapa bulan terakhir. Target yang ingin kita prediksi adalah kolom Y, di mana nilai 0 berarti pengguna tidak gagal bayar, dan nilai 1 berarti pengguna gagal bayar atau default. Kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu memperbaiki dataset. Saya mulai dengan menghapus baris kedua pada dataset asli, karena baris ini sebenarnya hanya duplikat dari header dan tidak berisi data. Langsung saja kita hapus. Kemudian, saya juga menghapus kolom ID, karena kolom ini tidak memiliki kontribusi, hanya sebagai identifier saja. Langsung saja kita hapus juga. Oke. Langkah selanjutnya adalah menyimpan hasil pembersihan ini ke dalam file CSV agar lebih mudah diproses. Caranya dengan save as, kita tentukan mau di folder yang mana, kita namakan dataset. Dan jangan lupa untuk merubah jenis filenya menjadi CSV. Langsung saja kita save. Oke, untuk nanti selanjutnya dipindahkan file CSV ini ke folder Collect Notebook yang kita miliki. Selanjutnya adalah langkah kedua, yaitu load dataset. Pada tahap ini, saya menyimpan path folder dataset di Google Drive, lalu menghubungkan Google Colab dengan Google Drive agar file dataset dapat diakses. Setelah itu, saya mengimpor library-library penting seperti Pandas untuk memanipulasi data, NumPy untuk operasi numerik, Matplotlib, dan Seaborn untuk visualisasi data. Kemudian, saya membaca dataset serta menampilkan 5 baris pertama data untuk melihat struktur awal dataset. Bisa dilihat pada layar. Selanjutnya adalah langkah ketiga, yaitu memasukkan nama fitur ke dataset. Karena pada langkah awal kita sudah menghapus baris kedua yang merupakan header duplikat, maka kita tidak perlu lagi menambahkan nama fitur secara manual. Dataset sudah langsung terbaca dengan struktur kolom yang benar. Selanjutnya adalah langkah keempat, yaitu cek data yang kosong. Pada tahap ini, saya melakukan pengecekan terhadap data kosong atau missing value pada dataset. Saya menghitung jumlah nilai kosong di setiap kolom dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada satupun nilai yang hilang. Selanjutnya, saya menghitung persentase missing value dari total data dan menyusunnya dalam bentuk tabel yang memuat total serta persentasenya. Terakhir, saya visualisasikan persentase missing value menggunakan bar chart. Dan hasil grafik menunjukkan bahwa semua kolom memiliki persentase 0% yang berarti dataset ini bersih dari data yang kosong. Langkah kelima adalah drop data duplikat. Pada tahap ini, saya memeriksa adanya data duplikat dalam dataset. Hasilnya ditemukan sebanyak 35 baris yang duplikat. Beberapa contoh baris tersebut ditampilkan untuk memastikan. Selanjutnya, saya menghapus seluruh baris duplikat dan hasilnya jumlah data berkurang dari 30.000 menjadi 29.965 baris. Saya juga melakukan validasi dengan menampilkan struktur dan isi awal dataset setelah dibersihkan. Terakhir, saya menyimpan dataset yang sudah bebas dari duplikasi ke dalam file CSV baru bernama dataset bersih.
Selanjutnya adalah drop fitur bernilai konstan. Pada tahap ini, saya melakukan pengecekan terhadap fitur-fitur yang bernilai konstan, yaitu kolom yang hanya memiliki satu nilai unik di seluruh baris. Hasilnya, tidak ada kolom yang memenuhi kriteria tersebut, sehingga tidak ada kolom yang perlu dihapus. Jumlah kolom sebelum dan sesudah proses ini tetap sama, yaitu 24 kolom, yang berarti semua fitur dalam dataset masih variatif dan relevan untuk analisis lebih lanjut. Berikutnya, visualisasi 17 fitur dengan bar chart. Saya melakukan visualisasi terhadap 17 fitur numerik, pertama dalam dataset menggunakan bar chart. Saya terlebih dahulu memilih kolom bertipe numerik, lalu menampilkannya dalam bentuk distribusi data. Visualisasi ini membantu kita memahami selebaran nilai dari masing-masing fitur yang bisa kita lihat pada 17 bar chart berikut. Selanjutnya adalah cek fitur bertipe kategorikal. Saya melakukan pengecekan apakah terdapat fitur bertipe kategorikal dalam dataset. Hasilnya, tidak ditemukan fitur kategorikal karena semua kolom bertipe numerik. Informasi ini diperkuat dengan output dari dfinfo yang menunjukkan seluruh kolom berisi nilai bertipe data integer, sehingga proses encoding tidak diperlukan dalam kasus ini. Berikutnya, konversi nilai kategorikal menjadi ordinal. Berdasarkan hasil pengecekan pada poin sebelumnya, seluruh kolom dalam dataset ini bertipe numerik. Artinya, semua fitur kategorikal seperti jenis kelamin, pendidikan, dan status pernikahan sudah dikodekan dalam bentuk angka secara ordinal. Oleh karena itu, tidak diperlukan konversi tambahan. Selanjutnya adalah cek korelasi. Pada tahap ini, saya mengecek hubungan antar fitur menggunakan heatmap korelasi. Fitur dari X12 sampai X17 mempunyai hubungan yang sangat kuat. Tapi karena saya memakai algoritma decision tree yang tetap bisa bekerja dengan baik walaupun ada fitur yang mirip, fitur-fitur tersebut tetap saya biarkan dan tidak saya hapus. Selanjutnya adalah membagi data menjadi training dan testing. Pada tahap ini, saya membagi data menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji performa model. Saya split dengan proporsi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Karena dengan 80% data untuk training, model memiliki cukup informasi untuk belajar secara efektif, sementara 20% data testing masih cukup untuk mengevaluasi performa model secara akurat. Proporsi ini juga lebih stabil dibandingkan 90% 10% yang bisa membuat evaluasi kurang representatif karena data testing terlalu sedikit. Hasilnya, didapatkan 23.972 data untuk training dan 5.993 data untuk testing. Selanjutnya, gunakan decision tree untuk mendapat parameter optimal. Pada tahap ini, dilakukan pencarian parameter optimal untuk decision tree dengan kombinasi beberapa nilai, seperti MACDEP, mean sample split, mean sample leaf, dan criterion. Hasilnya menunjukkan bahwa kombinasi terbaik adalah criterion entropy, MaxDep 5, mean sample leaf 4, dan mean sample split 2. Model dengan parameter terbaik ini kemudian saya visualisasikan dalam bentuk pohon keputusan hingga kedalaman 3 untuk memudahkan interpretasi terhadap aturan klasifikasi yang terbentuk. Selanjutnya adalah hasil akurasi, presisi, dan recall pada training dan testing. Pada tahap evaluasi, model diuji menggunakan metrik akurasi, presisi, dan recall pada data training maupun testing. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa performa model pada data training cukup baik dengan nilai akurasi, presisi, dan recall sebesar 0,249. Sementara itu, pada data testing nilai akurasi, presisi, dan recall sedikit menurun menjadi 0,8139.
Hal ini menunjukkan bahwa model mampu melakukan generalisasi dengan baik, karena perbedaan performa antara data training dan data testing tidak terlalu signifikan. Yang terakhir adalah membaca confusion metric pada data testing. Confusion metric menunjukkan hasil prediksi model terhadap data testing dalam bentuk tabel yang membandingkan nilai aktual dan prediksi. Pada hasil tersebut, terdapat 4.420 data yang benar diklasifikasikan sebagai kelas 0 atau true negatif. Dan sebanyak 458 data yang benar diklasifikasikan sebagai kelas 1 atau true positif. Namun, model juga salah memprediksi 247 data kelas 0 sebagai kelas 1 false positif dengan 868 data kelas 1 sebagai kelas 0 atau false negatif. Dari sini dapat disimpulkan bahwa model cukup akurat dalam mengenali kelas 0, tetapi masih kesulitan dalam mengidentifikasi kelas 1. Sebagai kesimpulan, model decision tree ini cukup efektif untuk memprediksi default pengguna kartu kredit. Semua tahapan mulai dari pembersihan data sampai evaluasi model berpengaruh besar terhadap hasil akhirnya. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.